varian itu memiliki rumus sigma dalam kurung xi dikurang x bar dikuadratkan dibagi dengan n. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salsabila Marisa. Di sini saya akan membahas materi baru, yaitu materi statistika, di mana kita akan membahas tentang varian dan simpangan baku si data tunggal. Nah, materi ini tuh ada di pelajaran matematika di kelas 10 semester genap atau semester 2. Selanjutnya saya akan menginformasikan tentang capaian pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Nah, di akhir fase E, peserta didik dapat merepresentasikan dan menginterpretasi data dengan menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Mereka mampu membuat dan menginterpretasi diagram box plot atau box and whisker plot dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data. Mereka dapat menentukan dan menggunakan box plot, histogram, dan dot plot sesuai dengan natur atau karakteristik data dan kebutuhan. Mereka dapat menggunakan diagram pencar untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik atau kuantitatif, di mana termasuk salah satunya itu adalah variabel bebas berupa waktu. Mereka dapat mengevaluasi laporan statistika di media berdasarkan tampilan, statistika, dan representasi data. Selain itu, peserta didik dapat menjelaskan peluang, menentukan frekuensi harapan dari kejadian majemuk, menyelidiki konsep kejadian saling bebas dan saling lepas, serta menentukan peluangnya. Itulah capaian pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, saya juga ingin menginformasikan mengenai tujuan pembelajaran. Di sini melalui model PBL, jadi saya mengambilnya itu menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dengan pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching dan metode diskusi, tanya jawab, berbantuan PowerPoint, serta berbasis LKPD atau lembar kerja peserta didik. Maka tujuan yang pertama itu peserta didik dapat menentukan varian dan simpangan baku data tunggal dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan varian dan simpangan baku data tunggal dengan tepat pula. Selanjutnya ada fakta dari materi ini. Jadi, varian dan simpangan baku adalah konsep dalam statistika yang digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran atau variasi dalam suatu kumpulan data. Konsep ini mencakup berbagai submateri penting seperti rata-rata, deviasi, dan akar kuadrat variansi yang memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang seperti keuangan, pendidikan, dan ilmu sosial. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi konsep dasar varian dan simpangan baku, mempelajari hubungan di antara keduanya, serta memahami rumus dan penerapan praktisnya dalam menganalisis data. Oke, next kita membahas konsep dalam materi ini. Yang pertama, varian sebagai ukuran penyebaran. Nah, varian mengukur rata-rata kuadrat selisih setiap data dari nilai rata-rata. Semakin besar variannya, maka semakin besar penyebaran data dari rata-rata. Yang kedua, simpangan baku adalah akar kuadrat dari varian yang mengembalikan ukuran penyebaran data ke satuan asli data tersebut. Yang ketiga, hubungannya dengan rata-rata. Jadi, varian dan simpangan baku sangat bergantung pada rata-rata sebagai pusat data. Jika seluruh data sama dengan rata-rata, maka varian dan simpangan baku akan bernilai 0. Selanjutnya, metakognitif.
Yang pertama, perencanaan strategi dalam penyelesaian soal. Jadi, peserta didik perlu merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, memilih rumus yang sesuai seperti varian untuk melihat bagaimana gambaran data yang bervariasi dari si rata-ratanya, atau simpangan baku untuk melihat gambaran seberapa besar rata-rata penyimpangan data terhadap rata-rata. Yang kedua, evaluasi proses dan hasil. Jadi, setelah menyelesaikan latihan, peserta didik diharapkan mengevaluasi apakah langkah-langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan teori yang dipelajari, seperti konsistensi dalam menghitung varian dan simpangan baku data tunggal. Yang terakhir, ada refleksi untuk perbaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kesulitan, peserta didik dapat merefleksikan prosesnya, mengidentifikasi konsep yang kurang dipahami. Misalnya, perbedaan antara rumus dari varian dan simpangan baku. Oke, kita next. Sebelum masuk ke materi inti, saya mau review sebentar mengenai rata-rata atau mean dari data tunggal. Kenapa saya review ini? Karena rata-rata ini akan kita gunakan untuk mencari varian dan simpangan baku yang nanti akan dikerjakan untuk soal. Nah, untuk rata-rata sendiri lambangnya itu adalah X bar, di mana rumusnya itu sigma XI dibagi dengan N. Karena ada sigma, berarti nanti si XI ini atau data-data ini kita jumlahkan seluruhnya, lalu kita bagi dengan N, yaitu si banyaknya data. Oke, untuk mereview lagi daripada cuman membahas tentang rumus si rata-ratanya, di sini saya akan juga memberikan contoh soal si rata-rata tadi. Pertama, di sini contohnya itu adalah kita disuruh untuk menentukan rata-rata dari data yang diberikan. Di sini datanya ada 9, 3, 7, 8, 4, 5, 4, dan 8. Kalau kita hitung, banyaknya data di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi nanti N-nya itu atau banyaknya data kita ganti dengan angka 8. Selanjutnya, setelah kita mengetahui N-nya itu ada 8 dan data-datanya sudah diberikan, kita langsung saja masuk ke rumus si rata-rata tadi, yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Karena tadi sigma XI itu adalah penjumlahan seluruh data, maka di sini kita jumlahkan data-datanya, yaitu 9 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 lalu ditambah 8. Nah, penjumlahan ini akan kita bagikan dengan N, yaitu banyaknya data tadi sudah kita hitung ada 8. Nah, hasil penjumlahan yang atas itu kita peroleh adalah 48. 48 kita bagi dengan N-nya. N-nya tadi 8. Berarti 48 dibagi 8 diperolehlah hasil 6. Oke, berarti kita sudah mendapatkan rata-rata dari data tadi yang diberitahu di soal. Itu adalah hasilnya 6. Selanjutnya, saya akan memberikan juga contoh kedua untuk materi si rata-rata tadi. Di sini kita juga disuruh untuk menentukan rata-rata dari data yang diberikan pada soal. Di sini rata-rata datanya itu ada 6, 8, 5, 7, 6, 3, 2, 4, dan 8. Kita hitung kembali N-nya atau banyaknya data di soal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata N-nya itu ada 9. Jadi nanti N-nya kita gantikan dengan 9. Lalu sama seperti tadi kita langsung masuk ke rumus di mana X bar itu sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Sigma XI berarti penjumlahan semua data. Di sini berarti kita akan menjumlahkan 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2
ditambah 4, dan ditambah 8. Lalu seluruh jumlahnya itu akan kita bagikan dengan N-nya 9. Diperolehlah tadi hasil penjumlahannya itu adalah 49 dibagi dengan 9. Kita peroleh hasil pembulatan yaitu 5,44. Setelah tadi kita mereview rata-rata dan juga mengerjakan beberapa contoh soal, masuklah kita ke materi inti yang akan kita bahas hari ini, yaitu varian dan simpangan baku. Di sini varian itu lambangnya adalah bentuknya ada bulat, terus ada garisnya, dan kita kuadratkan. Untuk definisi si varian ini adalah ukuran penyebaran data terhadap nilai rata-rata atau mean. Varian menggambarkan seberapa jauh data menyebar atau bervariasi dari rata-rata yang akan dihitung. Untuk rumusnya sendiri, varian itu memiliki rumus sigma dalam kurung xi dikurang x bar dikuadratkan dibagi dengan n. Jadi nanti kita akan mencari jumlah dari si data dikurang dengan si rata-ratanya dan dikuadratkan. Kita langsung saja lanjut dulu untuk ke materi yang simpangan baku. Nah, kalau simpangan baku bedanya dengan varian itu lambangnya dia tidak ada pangkat 2. Mengapa? Karena simpangan baku atau standar deviasi itu adalah akar kuadrat dari varian. Makanya di sini tidak ada pangkat 2 dan digantikan dengan akar jadinya rumusnya. Nah, fungsi dari si simpangan baku itu untuk memberikan gambaran seberapa besar rata-rata penyimpangan data terhadap rata-rata dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Itu adalah fungsi dari si simpangan baku. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah perhitungan. Di sini kan kita mau menghitung varian dan simpangan baku. Nah, pertama kali itu kita harus menentukan rata-rata atau mean dari si data tunggal. Caranya tadi udah kita bahas dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan banyaknya data atau jumlah data tadi yang si N. Lalu kita yang kedua itu harus menghitung selisih tiap data dari rata-rata. Maksudnya kita harus menghitung selisih si xi dikurang x barnya dari setiap data. Setelah kita hitung selisih, yang ketiga itu kita harus menghitung kuadrat dari si selisih tadi. Jadi udah kita kurangkan lalu kita kuadratkan. Setelah dikuadratkan, kita jumlahkanlah hasil semua kuadrat dari selisih yang tadi di langkah ketiga. Lalu kita baru bisa menghitung varian, kemudian baru kita menghitung juga simpangan bakunya. Setelah itu, oke, kita pindahkan dulu rumus si variannya dan simpangan baku biar nggak pusing bolak-balik nanti carinya. Jadi di sini kita taruh rumus variannya tadi, di mana sigma dalam kurung xi dikurang x bar kita pangkatkan 2 dibagi dengan n. Terus kalau untuk si simpangan bakunya sendiri, rumusnya itu yang di bawah, di mana dia akar dari si varian. Nah, saya akan memberikan contoh untuk menentukan simpangan baku dan varian dari data biar lebih mudah dipahami. Di sini contohnya simpel dulu aja. Jadi kita disuruh untuk menentukan simpangan baku dan varian dari data yang diberikan di soal. Datanya itu ada 3, 6, 4, 7, dan 5. Nah, kita disuruh cari nih simpangan baku dan varian dari data tadi. Kita pertama tadi kan kita disuruh untuk menentukan rata-rata, berarti kita harus cari dulu x barnya. Tadi balik lagi ke rumus x bar itu adalah sama dengan sigma xi dibagi dengan n. Jadi kita jumlahkan dulu semua datanya, 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 5. Lalu kita bagikan lagi dengan n. N-nya itu ada 5. Jadi kita peroleh hasilnya yang atas itu hasil penjumlahannya adalah 25. Kita bagi dengan 5.
kita peroleh lagi hasilnya adalah 5. Jadi untuk rata-rata data yang 5 tadi itu kita peroleh hasilnya 5. Selanjutnya kita akan mencari selisih dari si data dengan rata-ratanya. Untuk data yang pertama itu kan 3. Tadi rata-ratanya itu 5. Berarti kalau 3 dikurang 5 itu kita peroleh hasil negatif 2. Untuk data yang kedua, datanya itu 6, rata-ratanya 5, kita kurangkan diperolehlah hasil 1. Untuk data yang ketiga itu 4, dengan rata-rata 5, jadi 4 dikurang 5 itu kita peroleh hasil negatif 1. Untuk data yang keempat yaitu 7, dengan rata-rata 5, jadi 7 dikurang 5 itu kita peroleh hasilnya 2. Untuk data yang kelima atau data yang terakhir itu adalah 5, kita kurangkan dengan rata-ratanya 5, kita perolehlah hasil 0. Nah, setelah kita mengurangkan tadi, si selisih tadi, kita harus mengkuadratkan hasil selisihnya seperti tadi pada langkah-langkah. Jadi untuk data yang pertama itu kan tadi kita peroleh hasil selisihnya negatif 2. Lalu kita kuadratkan, jadi negatif 2 dikuadratkan itu hasilnya adalah 4. Lalu untuk data yang kedua itu 1, hasil selisihnya kita kuadratkan, 1 kuadrat itu hasilnya 1. Data yang ketiga, hasil selisihnya tadi itu negatif 1, kita pangkatkan 2 atau kita kuadratkan. Negatif 1 kuadrat itu hasilnya 1. Selanjutnya untuk data yang keempat, hasil selisihnya itu 2, kita kuadratkan, 2 pangkat 2 itu adalah hasilnya 4. Begitu juga dengan data yang terakhir, data yang kelima, tadi kita peroleh hasil selisihnya itu 0, kita kuadratkan, diperolehlah hasil 0. Nah, setelah itu kita harus mencari sigmanya dari si XI dikurang X bar yang tadi udah dipangkatkan 2. Makanya kita harus menjumlahkan semua datanya. Di sini kita ada 4, 1, 1, 4, dan 0. Kita jumlahkan semuanya. Jadi 4 ditambah 1, ditambah 1, ditambah 4, ditambah 0, diperolehlah hasil 10. Setelah itu, kita baru bisa menentukan varian dan simpangan baku dari si data tadi. Nah, varian itu tadi kan rumusnya sigma XI dikurang X bar dipangkatkan 2, lalu dibagikan dengan N. Tadi kita sudah peroleh sigma XI min X bar pangkat 2-nya itu adalah 10, N-nya itu 5, jadi tinggal kita bagi aja. 10 dibagi 5 diperolehlah hasil 2. Lalu lanjut kita cari simpangan bakunya, yaitu akar dari si varian. Karena tadi variannya kita sudah dapat 2, berarti tinggal kita akarkan. Jadi akar 2 itu kita peroleh hasil pembulatannya adalah 1,41. Oke, setelah tadi kita membahas soal yang simple untuk mencari varian dan simpangan baku, di sini saya mau ngasih lagi masalah baru. Kita baca dulu permasalahannya. Ondel-ondel adalah ikon budaya Betawi yang kerap digunakan dalam acara tradisional seperti pesta pernikahan, perayaan hari besar, hingga festival budaya. Pembuatan ondel-ondel membutuhkan keterampilan khusus. Para pengrajin ondel-ondel di Jakarta biasanya membuat ondel-ondel dengan ukuran yang besar, lengkap dengan ornamen khas Betawi seperti hiasan wajah, pakaian berwarna cerah, dan hiasan kepalanya. Seperti yang kita lihat-lihat ya, kalau ada ondel-ondel tuh pasti ada hiasan wajahnya, terus pakaiannya warna-warni, dan hiasan kepalanya yang satu-satu begitu. Nah, ini setiap pengrajin itu memiliki waktu pembuatan yang berbeda-beda, tergantung dari si pengalaman pengrajinnya dan jumlah tenaga serta bahan yang tersedia. Pada musim festival budaya, para pengrajin berlomba-lomba menyelesaikan pesanan ondel-ondel tepat waktu. Nah, berikut ada data pembuatan ondel-ondel oleh 7 pengrajin dalam satuan hari. Nah, nama pengrajin yang pertama itu ada Pak Haji Udin. Nah, beliau itu biasa membuat ondel-ondel dalam waktu 15 hari. Kemudian ada Bu Lela, dia biasanya untuk membuat satu ondel-ondel itu membutuhkan waktu 12 hari.
Kalau Pak Mamat membutuhkan waktu 18 hari, Bu Rahma membutuhkan waktu 14 hari, Pak Joko membutuhkan waktu 20 hari, Bu Tini membutuhkan waktu 17 hari, dan yang terakhir Pak Saepul membutuhkan waktu untuk membuat ondel-ondel selama 16 hari. Nah, kita ada dua permasalahan di sini. Yang pertama itu kita disuruh untuk menghitung rata-rata atau min dari waktu pembuatan ondel-ondel dari 7 pengrajin yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, yang kedua itu kita disuruh untuk menghitung varian dan simpangan baku dari waktu pembuatan ondel-ondel tersebut. Jelaskan apa arti dari simpangan baku tersebut dalam konteks pembuatan ondel-ondel. Nah, kita punya dua masalah nih di sini. Jadi yang pertama, kita harus mencari dulu rata-rata atau min dari waktu pembuatan ondel-ondel si 7 pengrajin tadi. Kita geser ini datanya dan soalnya biar bisa dilihat terus. Lalu kita carilah X-barnya atau rata-rata. Di sini X-barnya tadi kan rumusnya itu adalah sigma XI dibagi dengan N. Nah, kita jumlahkan dari semua datanya untuk mencari sigma XI, di mana di sini datanya ada 15. Kita tambahkan dengan 12, ditambah 18, ditambah 14, ditambah 20, ditambah 17, ditambah 16. Lalu penjumlahan itu kita bagi dengan banyaknya data. Di sini datanya ada 7, jadi kita bagi dengan 7. Diperoleh hasil penjumlahan tadi adalah 112. Dan kita bagikan dengan 7, 112 dibagi 7 itu diperoleh hasil 16. Itulah untuk rata-rata waktu pembuatan ondel-ondel dari 7 pengrajin. Selanjutnya kita disuruh mencari varian dan simpangan baku. Seperti soal sebelumnya, kita buat tabel biar lebih mudah. Jadi kita tulis dulu si XI-nya atau data-datanya. Lalu nanti akan kita kurangkan dengan X-bar, lalu kita kuadratkan. Nah, di sini kita pertama kali harus mencari selisihnya dulu. Jadi, XI dikurang X-bar. XI-nya yang pertama itu datanya 15, X-barnya tadi kita peroleh 16, berarti 15 dikurang 16 adalah negatif 1. Lalu data yang kedua itu 12, kita kurangkan dengan X-barnya 15, berarti diperoleh hasilnya negatif 4. Lalu data yang ketiga itu 18, kita kurangkan dengan X-barnya 16, diperoleh hasil 2. Begitupun seterusnya. Untuk data yang keempat diperoleh hasil negatif 2, data yang kelima diperoleh hasil 4, data yang keenam diperoleh hasilnya 1, dan data yang ketujuh diperoleh hasilnya 0. Nah, hasil selisih ini harus kita kuadratkan. Jadi, tinggal kita kuadratkan saja. Negatif 1 kuadrat itu diperoleh hasilnya 1, negatif 4 kuadrat itu kita peroleh hasilnya 16. 2 kita kuadratkan itu hasilnya 4. Negatif 2 kita kuadratkan itu hasilnya 4. 4 kita kuadratkan itu hasilnya 16. 1 kita kuadratkan hasilnya 1. Dan yang terakhir itu 0 kita kuadratkan hasilnya adalah 0. Nah, hasil kuadrat-kuadrat ini kita jumlahkan seluruhnya. Jadi 1 ditambah 16, ditambah 4, ditambah 4 lagi, ditambah 16, ditambah 1, ditambah 0, kita peroleh hasilnya adalah 42. Itu untuk sigma XI dikurang X bar kuadrat. Lalu baru kita bisa mencari variannya. Varian dari si pembuatan ondel-ondel. Jadi kita tinggal bagi saja si 42-nya dengan 7. Karena kan tadi rumus si varian itu sigma XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N. Nah, tadi sigma XI min X bar kuadratnya itu diperoleh 42. Kita bagi dengan N, banyaknya data itu 7. Jadi 42 dibagi 7 hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita tinggal cari simpangan bakunya. Jadi kita akarkan si hasil varian tadi. Jadi langsung kita hitung saja akar dari 6, kita peroleh pembulatannya 2,45. Tadi kan juga kita disuruh menjelaskan apa arti dari simpangan baku tersebut dalam konteks pembuatan ondel-ondel. Nah, dengan rata-rata 16, varian 6, simpangan baku 2,45,
kita bisa membuat interpretasinya. Jadi, semakin kecil simpangan baku, semakin seragam juga waktu pembuatan ondel-ondel. Memiliki waktu pembuatan ondel-ondel yang seragam atau simpangan baku kecil sangat penting, terutama saat ada pesanan besar seperti festival budaya tadi. Jika semua pengrajin memiliki waktu pembuatan yang relatif sama, maka panitia bisa memastikan bahwa semua pesanan akan selesai tepat waktu. Sebaliknya, jika waktu pembuatan terlalu bervariasi, di sini bisa terjadi keterlambatan dan acara festival bisa terganggu. Nah, karena kita peroleh hasil simpangan bakunya itu lebih kecil dari rata-rata, tadi kan simpangan bakunya itu 2,45. Nah, itu lebih kecil dari 16, maka ini pembuatan ondel-ondelnya itu semakin seragam waktunya, hasilnya. Nah, itu adalah interpretasi untuk masalah yang pertama ini. Lalu saya juga akan memberikan masalah yang kedua. Di sini ada cerita tentang kebudayaan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian di Sumatera yang berupa upacara sedekah bumi. Nah, kita baca dulu masalahnya itu. Jadi, di beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian daerah di Sumatera, masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen padi. Pada acara ini, masyarakat mengumpulkan sebagian hasil panennya untuk diolah menjadi makanan tradisional yang akan dibagikan kepada warga desa. Pada musim panen tahun ini, beberapa keluarga di Desa Sukamaju mencatat hasil panen padi mereka dalam satuan kilogram. Nah, ini ada data hasil panennya dari si 8 keluarga. Keluarga yang pertama itu ada keluarga Pak Ahmad, di mana hasil panennya itu adalah 550 kg. Yang kedua ada keluarga Bu Siti dengan hasil panen 600 kg. Lalu ada keluarga Pak Budi dengan hasil panen 520 kg. Selanjutnya ada keluarga Bu Rina dengan hasil panen 580 kg. Lalu ada keluarga Pak Hasan dengan hasil panen 610 kg. Keluarga Bu Ani dengan hasil panen 590 kg, keluarga Pak Wahyu dengan hasil panen 570 kg, keluarga Pak Soleh dengan hasil panen 630 kg. Nah, itu adalah hasil-hasil panen dari 8 keluarga di Desa Sukamaju. Di sini kita ada 3 masalah. Yang pertama itu kita disuruh mencari berapakah rata-rata atau min dari hasil panen padi yang diperoleh oleh keluarga-keluarga di Desa Sukamaju. Yang kedua, berapakah varian dan simpangan baku dari hasil panen tersebut? Jelaskan apa arti dari simpangan baku tersebut dalam konteks hasil panen padi masyarakat. Yang ketiga, menurut Anda, menurut kalian, seberapa besar keanekaragaman hasil panen dari keluarga-keluarga tersebut? Apakah hasil panen mereka cenderung seragam atau bervariasi? Jelaskan jawaban kalian berdasarkan simpangan baku yang diperoleh. Nah, kita pindah lagi soalnya biar bisa kita lihat terus. Untuk yang pertama, kita sama seperti tadi, kita harus mencari min atau rata-rata dari data yang diberikan. Jadi kita jumlahkan dulu semua hasil panennya, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Di sini berarti 550 ditambah 600, ditambah 520, ditambah 580, ditambah 610, ditambah 590, ditambah 570, ditambah 630. Lalu kita bagi dengan 8. Diperolehlah hasil penjumlahannya itu adalah 4.650. Kita bagi dengan 8, diperoleh hasilnya itu 581,25. Nah, itu adalah rata-rata dari data hasil panen Desa Sukamaju. Setelah mencari rata-rata, kita buat lagi tabel untuk mempermudah. Di sini kita akan kurangkan data-data tadi dengan hasil rata-ratanya.
Untuk data yang pertama itu adalah 550. Kita kurangkan dengan rata-ratanya tadi diperoleh 581,25. Jadi 550 dikurang 581,25 itu diperoleh hasilnya negatif 31,25. Untuk data yang kedua berarti 600 dikurang 581,25 diperoleh hasilnya 18,75. Data yang ketiga 520 dikurang dengan 581,25 diperoleh hasilnya negatif 61,25. Data yang keempat 580 dikurang dengan 581,25 diperoleh hasilnya negatif 1,25. Data selanjutnya 610 kita kurangkan dengan 581,25 diperoleh hasil 28,75. Data selanjutnya 590 dikurang dengan rata-rata diperoleh hasil 8,75. Selanjutnya 570 dikurang dengan rata-ratanya tadi 581,25 diperoleh hasil negatif 11,25. Data yang terakhir yaitu 630 kita kurangkan dengan rata-rata yaitu 581,25 diperoleh hasil 48,75. Hasil selisih tadi harus kita kuadratkan seperti proses pengerjaan yang soal-soal sebelumnya. Jadi di sini negatif 31,25 kita kuadratkan diperoleh hasil 976,56. Yang kedua itu tadi kita hasil selisihnya adalah 18,75 kita kuadratkan dapatlah hasilnya itu 351,56. Data yang ketiga kita peroleh hasil selisihnya itu negatif 61,25 kita kuadratkan diperoleh hasil 3751,56. Data selanjutnya tadi negatif 1,25 kita kuadratkan diperoleh hasil 1,56. Selanjutnya 28,75 kita kuadratkan diperoleh hasil 826,56. Selanjutnya 8,75 dikuadratkan dapat hasilnya itu 76,56. Negatif 11,25 dikuadratkan diperoleh hasil 126,56. Data yang terakhir 48,75 kita kuadratkan diperoleh hasil 2376,56. Nah, hasil-hasil kuadrat tadi harus kita jumlahkan seluruhnya untuk mencari sigma x i min x bar dipangkatkan 2. Diperolehlah hasil 8487,5. Lalu baru kita bisa mencari varian dan simpangan baku dari data hasil panen ini. Kita masukkan saja ke rumusnya. Jadi sigma xi dikurang x bar pangkat 2 itu tadi kan diperoleh hasilnya 8487,5. N-nya kita masukkan 8. Jadi diperoleh hasil pembagiannya itu adalah 1060,938. Selanjutnya kita cari simpangan bakunya. Jadi tinggal kita akarkan saja si varian tadi. Jadi akar dari 1060,938 kita peroleh hasilnya itu adalah 32,572. Nah, berarti kita udah dapat nih 3 hasil. Yang pertama itu rata-rata atau min dari hasil panen tadi itu adalah 581,25. Lalu kita juga sudah dapat variannya yaitu 1060,938. Kita juga sudah dapat simpangan bakunya yaitu 32,572. Nah, yang C ini kita disuruh mencari seberapa besar keanekaragaman hasil panen dari keluarga-keluarga tersebut. Apakah hasil panen mereka cenderung seragam atau bervariasi? Jelaskan jawaban kita berdasarkan simpangan baku yang diperoleh. Nah, jadi dari hasil-hasil ini bisa kita interpretasikan bahwa
Simpangan baku menunjukkan bahwa hasil panen dari keluarga-keluarga di Desa Sukamaju tersebut memiliki perbedaan rata-rata sebesar 32,58 kg. Itu dari hasil si simpangan baku tadi. Nah, dilihatnya dari nilai rata-rata 581,25 kg. Semakin kecil simpangan baku, semakin seragam jumlah hasil panen, seperti tadi yang sudah dibahas. Nah, karena di sini simpangan bakunya itu kan 32,572. Rata-ratanya itu 581,25. Jadi diperoleh simpangan bakunya lebih kecil dari hasil rata-ratanya. Maka, karena simpangan baku relatif kecil dibandingkan rata-rata, yaitu sekitar 5,6%, hasil panen keluarga di Desa Sukamaju dapat dianggap cukup seragam, meskipun mungkin nanti ada sedikit variasi. Seperti itulah interpretasi untuk masalah yang kedua. Oke, kita udah mengerjakan beberapa contoh soal dan beberapa soal yang berupa masalah juga. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa varian itu adalah ukuran penyebaran data terhadap nilai rata-rata atau mean, dan varian itu menggambarkan seberapa jauh sih data itu menyebar atau bervariasi dari rata-ratanya. Untuk simpangan baku sendiri atau standar deviasi, biasanya ada juga yang menyebut standar deviasi, itu adalah akar kuadrat dari varian. Jadi simpangan baku itu berguna untuk memberikan gambaran seberapa besar rata-rata penyimpangan data terhadap rata-rata dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Begitulah kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita udah belajar varian dan simpangan baku, udah juga mengerjakan beberapa contoh soal yang simpel, terus juga contoh soal yang berupa masalah. Jadi itulah hasil kita belajar hari ini. Nah, ini sekarang ada 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian. Cukup sekian dari saya, Salsabila Marisa. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah. Fighting, yeah, fighting. 일어나야지 아침인데 네가 닿은 해가 춘천인데 신발은 다시 좀 더 자야 돼 Take out the freedom